Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan membahas atau berdiskusi mengenai materi tentang muamalah nih teman-teman. Namun sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita melakukan perkenalan terlebih dahulu nih supaya nanti diskusinya lebih enak gitu ya kalau misalkan udah kenal. Kita perkenalan dari mulai aku dulu nih sebagai moderator. Nah, perkenalkan, nama aku Dewi Rati dengan akhiran NPM 082. Selanjutnya ada rekan saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Salma Nur Azizah Dewianti dengan akhiran Halo, NPM 079. halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitri Siti Rahayu dengan akhiran NPM 087. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angga Ilham Sopari dengan akhiran NPM 186. Oke, baik. Perkenalan udah selesai nih teman-teman. Mungkin langsung saja kita masuk ke materinya nih. Ada apa aja sih yang dibahas di materi bab muamalah ini? Nah, di bab muamalah ini atau materi tentang muamalah ini, kita akan membahas 5 poin nih, teman-teman. Yang pertama itu ada konsep dasar dari muamalah, yang kedua ada ruang lingkup dari muamalah, yang ketiga ada prinsip-prinsip muamalah, yang keempat ada hak kepemilikan harta dan akad, dan yang terakhir ada sistem ekonomi Islam. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke konsep dasar seperti apa sih muamalah itu sebagai pengenalan nih. Muamalah itu apa gitu ya, secara singkatnya gitu. Nah, secara bahasa, muamalah ini berasal dari kata amil, yu'amil, dan muamalah yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling melakukan, dan saling menukar. Nah, secara istilah, muamalah merupakan dapat diartikan sebagai suatu hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat yang terdiri dari hak dan kewajiban. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri nih teman-teman, sehingga membutuhkan kesepakatan demi kemaslahatan bersama. Nah, namun ada beberapa pendapat juga dalam ilmu fikih bahwa muamalah memiliki dua pengertian nih teman-teman. Ada secara luas, kemudian ada secara sempit. Nah, secara luasnya itu seperti apa? Secara luasnya, muamalah merupakan aturan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Nah, kemudian secara arti sempitnya, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang dengan sesuatu yang bermanfaat dengan menggunakan cara yang sesuai dengan aturan Islam, teman-teman. Nah, dapat disimpulkan dan dapat kita pahami bahwa ketentuan muamalah haruslah patuh terhadap ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku, yang mana keduanya itu tidak dapat dipisahkan antara hukum Islam dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita itu tidak dapat dipisahkan. Tentunya ada relevansinya gitu ya. Nah, di mana setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan mendatangkan suatu kerugian kepada umat manusia. Maka kita diperintahkan untuk mempelajari apa aja perintah Allah dan apa aja larangannya. Itu tujuannya agar kita itu hidup itu benar gitu di jalan eh, Islam yang kita anut, salah satunya agama atau yang kita anut. Nah, itu dia konsep dasar mengenai muamalah. Mungkin pembahasan lebih lanjut mengenai muamalah itu seperti apa, mungkin akan dibahas oleh rekan saya kepada Salma. Disilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai ruang lingkup muamalah. Baik, ruang lingkup muamalah itu sendiri memiliki dua aspek. Yang pertama yaitu aspek al-muamalah al-adabiyah. Al-muamalah al-adabiyah itu sendiri yaitu muamalah yang berhubungan dengan kegiatan adab dan akhlak. Di sini al-muamalah al-adabiyah ini mencakup beberapa hal, di antaranya ijab kabul, saling meridoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban,
kejujuran, segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Lalu yang kedua, ada aspek al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya atau benda yang halal, haram, syubhat, dan sebagainya. Muamalah ini mencakup beberapa hal, di antaranya ada al-bai'ah al-tijaroh atau jual beli. Jual beli ini merupakan transaksi atau tindakan yang telah disyariatkan oleh agama dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam. Dalam jual beli itu sendiri dalam Islam memiliki rukun-rukun yang ada dan sudah tertulis. Yang pertama ada rukun syarat penjual dan syarat pembeli, di mana dalam jual beli harus ada ijab kabul atau tidak ada keterpaksaan di antara kedua belah pihak. Dan di dalam jual beli itu sendiri tidak ada namanya riba. Lalu yang kedua ada al-hran atau gadai, yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda tersebut. Lalu yang kedua ada kafalah wadaman, jaminan dan tanggungan. Jaminan itu sendiri yaitu mengandung perjanjian terhadap sesuatu dari seseorang di mana padanya ada hak yang mengandung kewajiban yang harus dipenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih atau utang tersebut. Sedangkan daman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Lalu yang keempat ada hiwalah, pemindahan hutang. Maksudnya pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang atau pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari membayar hutang kepada pihak yang ketiga. Karena pihak yang ketiga berhutang kepada pihak yang pertama. Baik pemindahan atau pengalihan itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak. Lalu yang selanjutnya ada taflis atau jatuh bangkrut. Jatuh bangkrut itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai hutang seluruh kekayaannya habis. Lalu yang selanjutnya al-syirkah atau perseroan. Perseroan itu sendiri dalam Islam dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Lalu muamalah ini memiliki beberapa objek kajian. Yang pertama ada hak, benda atau kepemilikan, dan yang terakhir ada akad. Lalu selanjutnya prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip bermuamalah itu ada 6. Yang pertama yaitu segala bentuk muamalah pada dasarnya adalah mubah atau boleh. Di sini disebutkan bahwa apapun yang tidak ada dalam nas Al-Quran dan hadis Nabi tidak ada yang melarangnya. Yaitu kita bisa lihat ya, contoh kita bertransaksi online. Apakah di dalam Al-Quran itu dan hadis Nabi ada hukumnya? Namun tidak ada. Tapi dalam muamalah itu sendiri justru diperbolehkan karena itu salah satu mungkin kemajuan teknologi sehingga transaksi jual beli juga tidak secara langsung ijab kabul bertemu pedagang dan pembeli. Namun diperbolehkan dalam bermuamalah karena mengikuti perkembangan zaman. Lalu yang kedua, ada masalah muamalah termasuk pada urusan duniawi. Artinya urusan muamalah berbeda dengan urusan ibadah, di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali perbuatan tersebut ada perintahnya. Sedangkan dalam muamalah semuanya diperbolehkan atau hukumnya mubah dilakukan, kecuali perbuatan itu ada larangannya. Misalnya jual beli yang mengandung riba atau dalam jual beli tersebut merugikan pihak pembeli maupun pihak penjual atau mengurangi
barang dagangan atau hal yang diperjualbelikan itu cacat, itu justru tidak diperbolehkan dalam bermuamalah karena sudah ada jelas dalam Al-Quran bahwa berdagang itu harus dengan jujur dan saling ridho atau tidak ada dasar keterpaksaan dan tidak ada yang dirugikan. Lalu yang selanjutnya ada muamalah harus dilakukan atas dasar sukarela. Nah, di atas dasar sukarela ini tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Jadi harus berdasarkan atas persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak, yang artinya ajas dalam bermuamalah adalah kerelaan bermuamalah selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan syara itu diperbolehkan ya. Lalu yang selanjutnya ada muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan, mendatangkan manfaat dan menghindari madarat dalam hidup masyarakat. Jadi muamalah itu sendiri eh, boleh diperbolehkan atau mubah yang bisa mendatangkan manfaat. Justru yang tidak mendatangkan manfaat atau merugikan orang lain atau merugikan dalam kehidupan bermasyarakat itu justru tidak diperbolehkan dalam bermuamalah. Lalu yang selanjutnya ada adat kebiasaan yang berlaku. Hal ini atau adat kebiasaan ini bisa dijadikan dasar hukum asal tidak bertentangan dengan syariat. Maksudnya, dalam bermuamalah, setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda tentunya. Adat kebiasaan dalam bermuamalah, jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan syara atau diakui oleh masyarakat, maka hal itu sah untuk dilakukan dan boleh dijadikan untuk dasar hukum. Lalu yang terakhir, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Artinya, muamalah di sini jangan sampai merugikan diri sendiri maupun orang lain. Baik, terima kasih penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salma yang sudah menjelaskan secara rinci mengenai ruang lingkup muamalah dan prinsip-prinsipnya seperti apa. Baik, untuk selanjutnya itu ada materi terkait hak kepemilikan harta dan akad yang akan disampaikan oleh rekan saya. Pada Angga, disilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai tentang hak kepemilikan harta dan akad. Yang pertama, pengertian hak. Hak secara bahasa berarti subut yang berarti tetap, pokok, dan wujud yang berarti kewajiban atau keharusan. Sedangkan secara istilah, hak adalah suatu ketentuan yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Hak terbagi menjadi dua. Yang pertama hak terhadap harta, yang kedua hak selain harta. Hak terhadap harta yaitu hak seseorang terhadap harta yang dimilikinya. Yang kedua hak selain harta yaitu hak yang digunakan oleh seseorang tetapi bukan harta. Yang kedua ada pengertian kepemilikan. Kepemilikan adalah kehususan seorang pemilik suatu barang untuk memanfaatkan selama tidak ada larangan syara. Kepemilikan dalam Islam dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kepemilikan pribadi atau individu, yang kedua kepemilikan masyarakat atau umum, yang ketiga kepemilikan negara. Untuk mendapatkan hak untuk tawalud min mamluk, yang kelima harta pemberian dari negara, yang keenam harta yang didapat atas dasar pemberian orang. Yang ketiga pengertian harta. Secara bahasa, harta berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata almal yang berarti condong, cenderung, dan miring. Sedangkan secara istilah adalah segala sesuatu yang memiliki nilai. Adapun cara membelanjakan harta. Cara membelanjakan harta bisa dengan menggunakan harta secukupnya, misalkan membeli sesuatu barang yang dibutuhkan, atau misalkan membeli sesuatu gitu. Yang kedua, tidak berbuat mubazir. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan harta atau boros. Adapun macam-macam harta. Yang pertama, harta tetap. Yang kedua, harta benda bergerak.
Yang keempat, pengertian tentang akad. Kata akad secara bahasa Arab yaitu dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, perjanjian, dan mufakat. Sedangkan akad secara istilah dapat diartikan sebagai pertalian atau pertemuan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Adapun dasar hukum akad yang tercantum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat pertama. Macam-macam akad dan transaksi. Akad dan transaksi terbagi menjadi dua. Yang pertama akad menurut tujuan, yang kedua akad menurut keabsahan. Adapun rukun dan syarat akad. Yang pertama, rukun akad ada macam-macam rukun akad. Yang pertama akid, yang kedua makud alai, yang ketiga maudu al-aqd, yang keempat sihak al-aqd. Adapun syarat-syarat akad, yang pertama tamyid, yang kedua ada dua pihak, yang ketiga sesuai ijab dan qabul atau kesepakatan, yang keempat kesatuan majelis akad, yang kelima objek akad dapat diserahkan, yang keenam objek akad tertentu atau dapat ditentukan, yang ketujuh objek akad dapat ditransaksikan berupa benda bernilai dan dimiliki. Yang terakhir tujuan akad tidak bertentangan dengan syarat. Cara-cara berakad ada beberapa cara, yang pertama bisa dengan cara tulisan, yang kedua bisa dengan cara isyarat, yang ketiga bisa dengan cara perbuatan, yang keempat bisa dengan cara lisan. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Angga yang sudah menjelaskan mengenai seperti apa hak dalam Islam, kepemilikan dalam Islam, harta, dan akad dalam Islam. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas materi yang tidak kalah menarik mengenai sistem ekonomi Islam itu seperti apa nih teman-teman. Langsung saja mungkin saya serahkan kepada Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Jadi teman-teman, sekarang kita mau bahas sistem ekonomi Islam. Apa sih sistem ekonomi Islam itu? Jadi sistem ekonomi Islam itu adalah ilmu ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia yang diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid. Manfaatnya ada apa aja nih? Manfaatnya banyak ya teman-teman. Pertama, memegang nilai dan moral, memperhatikan kepemilikan individu, terus ada pengawasan dari negara, memiliki sistem pemerataan dalam distribusi pendapatan, serta motivasi untuk bekerja keras. Oke. Nah, selanjutnya dalam sistem ekonomi Islam ini ada prinsip, ada ciri-ciri, sama ragam transaksi di era modern. Kita bahas satu persatu ya. Prinsip dalam sistem ekonomi Islam. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian titipan dari Allah pada manusia. Jadi, sumber daya yang ada di muka bumi ini itu semuanya berasal dari Allah. Yang kita miliki itu hanyalah sebuah titipan. Islam mengakui bahwa kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu. Nah, jadi kepemilikan kita itu ada juga kepemilikan milik orang lain, makanya kita jangan lupa bersedekah ya. Lalu ada kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama. Lalu keadilan ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja. Terakhir, ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya untuk kepentingan banyak orang. Nah, ciri-cirinya nih, ada akidah, syariah, akhlak, kepemilikan multijenis, kebebasan bertindak, dan keadilan sosial. Nah, kalau akidah itu sebagai fondasi utama ya dalam sistem ekonomi Islam ini. Sedangkan syariah itu batasan untuk memformulasikan keputusan ekonomi. Kalau kepemilikan multijenis itu balik lagi kayak sumber daya manusia, sumber alam yang di muka bumi ini itu semuanya milik Allah. Gitu. Kita hanya titipkan saja. Kalau kebebasan bertindak itu usaha dari kita untuk menciptakan mekanisme pasar tersendiri gitu. Lalu keadilan sosial itu udah jelas ya, sistem yang tegas dan konsisten untuk menjalankan prinsip-prinsip keadilan. Lalu ada ragam transaksi nih. Kalau ragam transaksinya itu
transaksi perbankan, transaksi asuransi, transaksi pasar modal, itu sama aja sih teman-teman kayak transaksi konvensional seperti biasa gitu. Kalau perbankan itu kan kayak kita pinjam uang, terus tabungan. Kalau transaksi asuransi itu dana darurat ya, kalau misalkan terjadi musibah atau apa-apa. Nah, kalau transaksi pasar modal itu investasi gitu ya, teman-teman. Cuma nih, kalau misalkan sistem ekonomi Islam yang membedakan antara konvensional dan sistem ekonomi Islam, itu pasti perbedaannya di pembagian hasil. Kalau misalkan bank itu kayak keuntungannya itu kan didapat dari bunga ya kalau bank konvensional, sedangkan kalau bank syariah dari bagi hasil gitu. Transaksi asuransi dan investasi juga sama gitu. Jadi kita pakainya sistem ekonomi Islam. Jadi pada apa ya? Ada hukum-hukum Islam gitu ininya pegangannya. Mungkin materi dari saya cukup sekian ya. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan, bisa di kolom komentar aja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fitri yang sudah menjelaskan mengenai sistem ekonomi dalam Islam itu seperti apa. Mungkin teman-teman kita sudah di penghujung waktu. Alhamdulillah dari awal sampai akhir kita sudah membahas mengenai muamalah itu seperti apa, mulai dari konsep dasar, ruang lingkup, kemudian ke ciri-cirinya, akadnya seperti apa, sampai tiba ke sistem ekonominya seperti apa. Tapi kita sebenarnya masih pengen berdiskusi ya dengan teman-teman, tapi kita keterbatasan waktu ya tentunya. Jadi kita mungkin akan mengakhiri diskusi kali ini. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran seperti apa muamalah itu gitu ya, ingin lebih jelas mungkin tadi ada apa ya, ada kurang jelas atau misalkan ada yang belum dipahami gitu, boleh kalian silahkan tulis di kolom komentar seperti apa pertanyaannya. Insya Allah ya kita akan menjawab sesuai dengan pengetahuan kita gitu ya. Jadi buat teman-teman jangan di skip videonya kalau misalkan kalian pengen tahu mengenai materi ini. Ini cukup sekian dari kelompok 8 ini terkait materi tentang muamalah. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih atas waktunya, atensi kalian terhadap tontonan materi ini. Semoga bermanfaat ya, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita harus terus mencari ilmu sebagai salah satu ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.